atau redo dalam teks editor. Yang kedua, rekursi dalam pemrograman. Yang ketiga, evaluasi ekspresi matematika seperti notasi posisi. Yang terakhir, backtracking, yaitu misalnya dalam algoritma DFC. Contoh algoritma STAR adalah konversi bilangan desimal ke biner. Algoritma konversi bilangan ke biner sisa pembagian bilangan dengan disimpan dalam variabel sisa. Isi variabel sisa disimpan di dalam STAR. Bilangan dibagi dengan 2 kurangnya angka 1 per 2 sampai bilangan tidak sama dengan 0. Ambil nilai yang ada di STAR dan simpan di variabel data. Tulis isi variabel dan data ke layar. Selanjutnya, algoritma Q. Q adalah struktur data yang memiliki info atau parts inform out, yang berarti elemen yang pertama dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Q dapat dianalogikan seperti antrian kasir, di mana orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dahulu. Operasi dalam Q yang pertama EQ, yaitu menambahkan elemen ke belakang Q. Yang kedua DQ, yaitu menghapus elemen dari depan Q. Yang ketiga cross operation, yaitu melihat elemen pertama tanpa ada hapusnya. Yang keempat is empty, yaitu memeriksa apakah itu kosong. Yang terakhir is full, yaitu memeriksa apakah itu penuh atau jika menggunakan ukuran gram. Jenis DCQ pertama Q biasa, yaitu proses EQ di belakang dan DQ di depan. Yang kedua virtual Q, yaitu elemen terakhir yang berbentuk ke elemen pertama sehingga menghemat ruang. Yang ketiga double endear Q atau DQ, yaitu elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari kedua ujungnya. Yang terakhir priority Q, yaitu elemen memiliki prioritas tertentu sehingga yang memiliki prioritas lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu. Contohnya simulasi antrian di dunia nyata, seperti antrian pelanggan di bank atau kasir. Contoh kedua, manajemen proses dalam sistem operasi, misalnya antrian tugas pada CPU seluler. Yang terakhir, mengantri untuk membeli tiket melalui loket pembayaran tiket. Kesimpulannya, Q memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi dan algoritma. Q dapat mengelola data berjumlah besar dengan efisien. Q dapat menyederhanakan manajemen data. Q dapat memungkinkan proses berjalan bergantian dengan rapi. Q dapat mendukung aksesibilitas. Q dapat digunakan untuk menangani tugas-tugas seperti penjadwalan, proses antrian pesan, dan manajemen sumber daya. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita.